Shalom, apa kabar saudara yang diberkati oleh Tuhan? Di pagi hari ini, kita boleh dipertemukan kembali lewat renungan singkat di pagi hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita mengawali akan setiap renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami, atas kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan dalam setiap hidup kami. Di pagi hari ini, kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, mengenal, mencintai, dan memahami Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi pikiran kami dan memberikan hati kami cinta yang lebih besar bagi-Mu dan bagi orang lain. Ini doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Dan pembacaan kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di era digital saat ini, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan Wi-Fi. Saya yakin pasti kebanyakan dari kita sangat menyukai Wi-Fi. Apalagi ketika saat kita berada di luar negeri. Mengapa? Karena ketika kita berada di luar negeri, kita tidak memiliki nomor di negara tersebut, yang mengakibatkan kita susah untuk mengakses segala media sosial yang kita miliki, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, satu-satunya cara agar kita dapat terhubung dan kita dapat menggunakan media sosial, yaitu ketika kita tetap connect dengan Wi-Fi. Begitu pula dalam hidup ini, Alkitab mengatakan bahwa jika kita tidak terhubung dengan pokok anggur yang benar di dalam hidup, kita tidak dapat berbuah. Kita hanya akan menjadi kering, mati, dan dibuang ke dalam perapian. Namun, jika kita terhubung dengan pokok anggur yang benar di dalam hidup, kita akan memiliki akses penuh untuk berbuah di dalam hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Jadi teman-teman, Yesus menjelaskan bahwa jika kita mau berbuah di dalam hidup, yang harus kita lakukan adalah melekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang menariknya adalah
Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya merupakan pokok anggur yang benar. Itu berarti di dunia ada yang namanya pokok anggur yang salah. Jadi, apa saja pokok anggur yang salah? Tentu sebenarnya ada banyak sekali pokok anggur yang salah di dunia ini. Tetapi hari ini saya akan memberikan 2 contoh yang menurut saya merupakan pokok anggur yang salah yang paling sering dimiliki oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yaitu adalah uang. Banyak sekali manusia di dalam dunia ini meletakkan pengharapannya pada uang. Fokus kehidupan mereka adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, karena mereka berpikir semakin banyak uang yang mereka miliki, mereka pun akan semakin bahagia dan aman di dalam dunia ini. Namun, kita semua tahu uang tidak akan bertahan selama-lamanya. Uang dapat hilang kapan saja. Lebih dari itu, banyak orang yang malah akhirnya membunuh sesamanya karena uang. Uang bukanlah pokok anggur yang benar bagi manusia. Dan hal yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lain. Banyak sekali manusia di dalam dunia ini yang menjadikan pasangannya sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Mereka memberikan seluruh waktunya, uangnya, dan pikirannya kepada pasangan mereka. Namun, semua tahu bahwa pasangan kita juga dapat hilang kapan saja. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, uang dan hubungan dengan manusia lain tentunya penting di saat kita menjalankan kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kita membuat itu semua menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah satu-satunya pokok anggur yang benar. Jika kita ingin berbuah di dalam hidup, satu-satunya cara adalah dengan meletakkan Tuhan Yesus sebagai sumber dan pusat dari kehidupan kita, bukanlah uang ataupun manusia lain. Karena di saat uang dan hubungan dengan manusia lain dapat hilang kapan saja, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun membiarkan kita. Even when we are faithless, He is still faithful. Saudara yang saya kasihi, marilah kita untuk melekatkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena jika kita melekatkan diri pada hal lain yang bukan merupakan dirinya, kita tidak dapat berbuah di dalam hidup. Marilah kita melekatkan diri kepada Tuhan Yesus agar kita semakin berbuah di dalam hidup ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup renungan di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Berkati hidup kami, dan biarlah hati kami penuh dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan, demikianlah renungan singkat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sampai jumpa pada renungan singkat selanjutnya.